Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Muhammad Adel Halim. Saya dari kelas 12 AKL. Kali ini saya akan mempresentasikan resensi buku. Pertama-tama kita cari dulu identitas buku tersebut. Buku ini yang saya sudah baca adalah The Queen of Runner-Up. Ya, judulnya itu, dan penulisnya adalah Queen Aura. Dia adalah seorang anak kecil. Buku ini memiliki 84 halaman dan ketebalannya itu ya sebanyak 84 halaman dan panjang dari ini adalah 20 cm. Cetakan pertama itu di Bandung dari Mizan pada tahun 2017. ISBN-nya adalah 978 602 420 274 dan 3. Buku inilah adalah buku fiksi. Oke, selanjutnya adalah kita akan menjelaskan tentang biografi dari penulis. Di belakangnya ini ada biografi seorang anak kecil. Halo, nama asliku adalah Queen Aura. Dia biasa dipanggil Queen. Dia anak kedua dari bertiga saudara. Kakaknya itu bernama Selina dan adiknya bernama Auga. Dia sekeluarga itu suka sekali membaca buku tentang binatang dan alam semesta. Dia juga suka gambar si Queen ini. Dia bermimpi akan membuatkan komik-komik yang sekeren Miko. Cita-citanya dia ingin menegakkan hukum, yang artinya dia ingin masuki nanti kuliah di jurusan hukum. Dia ingin menjadi pengacara. Dia itu sangat suka sekali warna biru, kuning, putih, dan hijau. Nah, Sahabat Kura-Kura adalah novel solo perdananya dia itu di seri KKPK. Sebelumnya dia pernah menulis bersama 9 teman lainnya di seri Juice dengan tema Aku dan Guruku. Aku adalah salah satu peserta KPCI 2013 dari Mizan. Memang keren deh. Kalau ingin kenal lebih dekat denganku, dia mempunyai Facebook Queen Aura tanpa spasi atau Twitter Queen_Aura 02. Nah, dia ini mungkin lebih tua dari saya karena buku ini sudah diterbitkan lama, karena dia adalah salah satu peserta di KPCI 2013. Sedangkan saya 2013, umur saya masih 8 tahun dan saya masih kelas 2 SD. Selanjutnya adalah sinopsis atau isi dari cerita di buku The Queen of the Runner-Up. Jadi di buku ini kita difokuskan pada suatu sekolah yang bernama SD Ceria Bangsa, di mana pada bulan April tahun itu sekolah ini mengadakan lomba-lomba dalam rangka memperingati Hari Kartini Nasional. Tentunya sekolah ini mengadakan lomba-lomba yang sangat banyak, mulai dari jenjang kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Banyaknya perlombaan seperti lomba memasak, lomba menulis, menggambar, memakai baju adat yang indah. Tetapi pada buku ini kita dipusatkan pada suatu kelas, yaitu kelas 5, di mana ada 2 tokoh utama yang saya tangkap, yaitu ada yang bernamanya Dara dan ada namanya Karima. Mereka ini berdua adalah saingan ketat di kelas tersebut, sehingga pada saat ada perlombaan memasak, si Dara dan Karima ini saling adu kekuatan. Siapakah pemenang dari lomba masak ini? Karena mereka itu beda kelompok. Tetapi kita di cerita tersebut ini, Karima orangnya itu sangat optimis dan tidak memandang lawannya itu sebagai musuh. Sedangkan si Daranya itu memandang si Karima itu adalah sebagai musuhnya. Padahal mereka ini satu kelas dan mereka berdua sebenarnya tuh sama-sama sehat untuk melakukan perlombaan dan sehat. Namun pada suatu hari kelompoknya Karima itu ingin mencoba masakan. Kebetulan tema masaknya adalah nasi goreng. Nah, si Karima ini bekerja kelompok lah untuk mempersiapkan masakannya nanti agar dihidangkan di sekolah. Karena di sekolah ini hanya disediakan kompor saja. Jadi kelompoknya Karima ataupun kelompok Dara ataupun kelompok lainnya akan masak di sekolah.
karena disediakan kompor aja. Jadi bahan-bahannya itu dari kelompok masing-masing. K5 ini berkumpul di rumahnya K5 dan bersama teman-teman kelompoknya untuk uji coba masakan tersebut. Namun ada salah satu teman dari Dara, termasuk itu kelompoknya Dara, ingin ke rumahnya K5 secara tiba-tiba. Namun K5 ini sangat welcome gitu kepada temannya. Jadi K5 itu mengizinkan temannya Dara atau beda kelompok dari si K5 ini untuk main gitu di rumah si K5. Padahal pada saat itu dia lagi pada uji coba masakan nasi goreng. Tapi teman K5 ini perasaan dia ingin main aja karena emang udah biasa main di rumahnya K5 gitu kan ujarnya. Tetapi temannya ini yang beda kelompok malah memfoto dari bahan-bahan dan alat yang digunakan oleh si K5 dan dikirim kepada Dara lewat BBM. Mungkin pada saat itu BBM masih terkenal ya. Saya dulu juga pengguna BBM tahun 2015, tahun 2016. Jadi dia tuh seakan-akan sebagai penyusup dari kelompok si K5. Dara mengetahui itu sangat senang sekali. Dan Dara sudah tahu bahan dan alat apa saja yang digunakan oleh kelompok sebelah. Karena dari awal yang saya ceritakan adalah Dara menganggap kelompok sebelah atau kelompok K5 itu adalah kelompok musuhnya, sehingga mereka ini bersaing dengan tidak sehat, atau lebih tepatnya si Dara itu bersaing tidak sehat. Pada saat perlombaan dimulai, lomba masak terutamanya ini akan dimulai terlebih dahulu. Dan lomba-lomba selanjutnya kayak lomba baju adat, karena kan memang dari awal sudah memakai baju adat, mewarnai, melukis, dan lain-lain itu dimulai secara bersamaan. Namun pada saat perlombaan, pada saat masak nasi goreng, kelompoknya Dara ini melakukan kecurangan. Dimana kita tahu sendiri kan kalau nasi goreng itu, kalau sayuran itu berisi dengan apa? Acar-acaran kan, berisi dengan wortel, timun, dan dikasih cuka, dan itu adalah sayur-sayuran yang ada di nasi goreng. Tetapi kecurangan dilakukan dari kelompok Dara kepada kelompok K5 adalah memasukkan sayur-sayuran atau acar-acaran itu menggunakan buah-buahan. Sehingga Dara itu optimis, wah pasti bakal juri ini nggak bakal memenangkan si kelompok K5, karena aneh aja kan, masa buah-buahan masa dijadiin acar sih. Pada saat pengumuman bahwa juri itu menetapkan juara 1 atau juara 2 itu sangat sulit karena emang persaingan itu sangat sengit dan nilainya itu nggak berbeda jauh. Namun dapat poin plus, kata juri berkata bahwa ada sebuah inovasi dari makanan tersebut. Apa sih itu inovasinya? Yaitu acar dijadikan hidangan nasi goreng itu bukan dari sayur-sayuran wortel atau timun, tapi dari buah-buahan, sehingga juri menetapkan K5 itu menjadi juara 1. Dan kelompok Dara itu menyesal karena dia ingin membuat jahat kepada kelompok K5, tetapi kelompok itu yang mendapatkan kemenangan juara 1. Jadi Dara itu sangat kesal, marah, dan kecewa karena bisa-bisanya dia ingin menjatuhkan kelompoknya si K5, namun si kelompok K5 yang menang karena buah-buahan itu adalah kunci kemenangan karena inovasi dari makanan tersebut. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan dari buku The Queen of Runner-Up. Pertama ini dari kelebihannya dulu ya, karena menurut saya ini kelebihannya cukup banyak. Kelebihannya ini adalah buku ini bisa dibaca oleh anak-anak maupun usia remaja. Tapi sangat direkomendasikan ini, sebenarnya buku ini untuk anak-anak karena bisa tentang kisah pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah tersebut. Kelebihannya adalah buku ini tidak membosankan karena buku ini berjudul The Queen of Runner-Up. Di atasnya itu terdapat kata novel dan komik, yang berarti ada tulisan. Di dalamnya ini ada tulisan dan adanya juga sebuah gambar. Jadi sehingga anak membaca ini tidak bosan karena ada gambar gitu. Saya termasuk orang yang gampang bosanan kalau baca buku karena full dengan teks. Tapi saya ketika membaca dengan adanya gambar atau berjudul depannya itu komik, berarti memang sama ya, buat komik seperti ini ada percakapan.
ini tuh sangat membantu karena kita merasa tidak bosan gitu. Dan kelebihan lainnya adalah dapat banyak pelajaran yang kita dapat ambil, seperti bersaing dengan sehat, tidak boleh mencurangi lawan pada saat kita lomba atau kegiatan apapun, karena kita harus percaya diri terhadap diri kita sendiri atau kelompok kita sendiri tanpa menjatuhkan kelompok lain. Kelebihannya itu sih karena ceritanya ini sangat singkat tapi memiliki makna yang sangat banyak. Di covernya ini juga lucu banget karena anak-anak usia dini, karena di ceritanya ini dia adalah siswa kelas 5 SD. Dan dari segi kekurangan yang bisa saya ambil adalah ceritanya ini walaupun 84 buku tapi dia tuh berjalan dengan cepat, kayak 2-3 hari aja, karena buku ini di pertama kali kita mulai ini adalah pengumuman saat lomba. Namun beberapa hari kemudian itu sudah ada lomba tersebut. Jadi kekurangannya adalah buku ini adalah memiliki volume masing-masing. Ini adalah vol 5 yang artinya masih ada vol 4, vol 3, vol 2, vol 1 dan selanjutnya vol 6, vol 6, 7, 8 dan lain-lainnya. Sehingga buku ini dijual atau didistribusikan secara terpisah. Jadi kita harus, untuk membaca cerita selanjutnya kita harus membeli bukunya. Jadi kekurangannya itu sih, karena dia tidak langsung sepaket, langsung sebuku, namun dia memiliki vol. Menurut saya sih kekurangan dari saya sih seperti itu, karena anak-anak, wah aku mau lanjutannya lagi nih ini untuk membaca-bacanya, ternyata selanjutnya itu belum ada. Saja kekurangan dari cerita ini adalah banyaknya penggunaan kata tidak baku, tapi saya maklumi karena cerita ini adalah cerita seorang anak-anak, percakapan sebuah anak-anak yang menggunakan bahasa sehari-hari, jadi tidak memerlukan kata-kata baku. Mungkin bagi para penulis ini banyak kata-kata yang tidak baku atau tidak sesuai dengan KBBI. Saya sangat merekomendasikan buku ini kepada kalian para penonton, karena buku ini sangat menginspirasi, karena seorang anak kecil, bahkan pada kita lihat wajahnya ini namanya Queen, sangat menginspirasi sekali. Dia masih kecil udah bisa menulis sebuah buku novel komik. Banyak juga buku-buku yang udah dia keluarin. Jadi saya sangat merekomendasikan karena si penulis tersebut adalah seorang anak-anak pada saat menulis ini. Dia bisa, bagi kita yang usianya udah remaja atau dewasa. Itu aja sih dari kekurangan, kelebihan, dan merekomendasikan buku ini. Saya sangat menganjurkan kalian untuk membeli buku ini dan baca. Mungkin saya belum punya vol 1, 2, 3, 4, tapi saya punya vol 5. Kalian ini punya adik saya. Mungkin insya Allah saya akan membaca. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata dan penutur bahasa yang salah. Mohon dimaafkan. Benar datangnya dari Allah, kurangnya datangnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.